Добро пожаловать в подземный город Метро 2. Bayangkan tengah malam di Bekasi, kamu berdiri sendirian di pinggir jalan tol yang sepi, hanya ditemani suara angin dan deru kendaraan yang sesekali melintas jauh. Lampu-lampu jalan tampak redup, menciptakan bayangan panjang di aspal yang dingin. Kamu menunggu bus ke Bandung, berharap kendaraan itu segera datang, tapi waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik berlalu, suasana makin sunyi dan aneh, seolah-olah dunia di sekitarmu berhenti bergerak. Lampu jalanan yang temaram menambah kesan misterius. Angin malam menusuk tulang, dan kamu mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, membuat bulu kudukmu meremang. Tiba-tiba sebuah bus tua muncul dari balik kabut, berhenti perlahan di depanmu. Bus itu tampak usang, catnya terkelupas, dan lampu depannya berkelap-kelip samar. Kamu naik ke dalam bus, langsung disambut keheningan yang menekan. Kondektur berdiri di lorong, menatapmu dengan mata kosong tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak benar-benar melihatmu. Semua penumpang duduk diam, mengenakan baju putih bersih. Wajah mereka pucat seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, tidak terdengar suara apapun. Bahkan dering ponsel pun tidak ada. Semua orang hanya menatap lurus ke depan, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Kamu duduk di salah satu kursi, mencoba menenangkan diri, tapi jantungmu berdebar kencang. Setiap detik terasa semakin menegangkan, dan kamu mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di luar jendela, pemandangan hanya gelap gulita. Lampu jalan melintas cepat, seperti menandakan perjalanan yang tak berujung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar sana. Perlahan kamu mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan bus ini. Suasana semakin mencekam dan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Setiap penumpang duduk kaku seperti patung, tidak berkedip, tidak bergerak. Keheningan di dalam bus membuatmu merasa seolah-olah waktu berhenti. Kamu mulai merasa terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ingin keluar, tapi tidak tahu caranya. Rasa takut perlahan menguasai pikiranmu. Tidak ada jalan keluar, hanya harapan agar perjalanan ini segera berakhir dan kamu bisa kembali ke dunia nyata. Apa sebenarnya yang sedang kamu alami? Apakah ini hanya mimpi buruk atau ada sesuatu yang jauh lebih misterius menantimu di malam yang aneh di jalan tol ini? Kamu mencoba mengalihkan perhatian dengan ponsel, berharap bisa menghubungi seseorang atau sekadar melihat peta, tapi tidak ada sinyal sama sekali. Layar ponsel hanya menampilkan ikon tanpa jaringan, membuatmu merasa semakin terisolasi di tengah perjalanan malam yang sunyi dan asing. Tiba-tiba, bau melati samar tercium di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata hadir di sekitarmu. Aroma itu menambah suasana mistis dan membuat bulu kudukmu merinding, seakan bus ini menyimpan rahasia yang belum terungkap. Penumpang lain tetap diam membisu, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi, seperti patung hidup yang tak bernyawa. Tak ada suara percakapan, hanya suara mesin bus yang monoton mengisi keheningan. Sopir bus pun tampak fokus menyetir, wajahnya datar tanpa emosi, seolah-olah ia juga bagian dari misteri malam ini. Tidak ada sapaan atau penjelasan, hanya tatapan kosong ke jalanan gelap di depan. Kamu ingin bertanya kepada penumpang lain atau sopir, tapi rasa takut menahanmu. Suasana mencekam membuatmu ragu untuk mengeluarkan suara, khawatir akan mengganggu ketenangan yang aneh ini. Bus terus melaju tanpa berhenti di rest area manapun. Dan pemandangan di luar jendela terasa asing, seolah-olah kamu sedang melewati dunia lain yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu mulai panik, berdoa dalam hati, agar perjalanan ini segera berakhir, dan kamu bisa kembali ke tempat yang aman. Setiap detik terasa semakin menegangkan. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti menit, membuatmu semakin gelisah dan tak sabar menunggu bus ini berhenti. Penumpang di seberang kursimu sesekali menatapmu dengan tatapan kosong, lalu kembali diam. Tatapan itu membuatmu semakin tidak nyaman, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu mulai meragukan kenyataan, bertanya-tanya apakah semua ini nyata atau hanya halusinasi akibat kelelahan dan ketakutan yang menumpuk. Yang pasti, kamu hanya ingin segera turun dari bus misterius ini dan berharap bisa kembali ke dunia yang kamu kenal. Akhirnya, bus yang kamu tumpangi mulai melambat, lampu-lampu jalanan tampak samar di balik jendela. Suasana di dalam bus terasa hening, hanya suara mesin yang terdengar pelan.
Perlahan, bus keluar dari gerbang tol menandakan perjalanan panjang hampir usai. Bus itu berhenti di pinggir jalan yang sepi, jauh dari keramaian. Tidak ada kendaraan lain, hanya gelap dan sunyi yang menyelimuti malam. Kamu buru-buru turun, merasa lega akhirnya bisa menghirup udara segar setelah berjam-jam di dalam bus. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, membuatmu sedikit menggigil. Namun, saat kamu menoleh ke belakang, bus itu sudah lenyap begitu saja, seolah-olah tak pernah ada di sana. Tidak ada suara mesin, tidak ada jejak ban, hanya keheningan yang tersisa. Perasaan bingung dan takut mulai merayap. Dengan langkah ragu, kamu berjalan menuju warung kopi kecil yang terlihat remang-remang di kejauhan, berharap menemukan jawaban. Penjaga warung menyambutmu dengan tatapan heran. Kamu pun menceritakan pengalaman aneh yang baru saja kamu alami, berharap ia bisa membantu menjelaskan. Ia mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, "Bus seperti itu pernah mengalami kecelakaan parah di jalan ini 10 tahun lalu. Semua penumpangnya meninggal malam itu." Kamu terdiam, jantungmu berdegup kencang, tanganmu gemetar. Cerita itu membuat bulu kudukmu meremang, seolah-olah kamu baru saja lolos dari sesuatu yang tak kasat mata. Apakah benar tadi kamu menumpang bus hantu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalamu, membuatmu semakin gelisah. Cerita yang kamu alami ternyata sudah menjadi legenda di daerah itu, sering diceritakan dari mulut ke mulut oleh warga sekitar. Malam itu, di bawah langit gelap dan sunyi, kamu tahu pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatanmu, tak akan pernah kamu lupakan seumur hidup. Kisah bus hantu Bekasi Bandung sudah jadi urban legend terkenal. Banyak yang mengaku pernah mengalaminya. Naik bus tua, penumpang aneh, bus menghilang. Penelusuran fakta menemukan beberapa kecelakaan bus di rute itu, tapi tak ada bukti resmi soal bus hantu. Detail cerita selalu berubah, investigasi selalu buntu. Tak ada foto, video, atau saksi konkret. Polisi pun tak pernah melaporkan penampakan bus misterius. Akhirnya, cerita ini tetap jadi legenda urban yang hidup dari mulut ke mulut. Misterinya justru membuatnya makin menarik. Tanpa bukti fisik, para ahli menawarkan dua penjelasan. Pertama, halusinasi massal. Otak menciptakan ilusi saat lelah dan terpengaruh cerita seram. Kedua, teori time slip. Seolah masuk ke momen masa lalu tanpa sengaja. Kedua teori ini belum bisa dibuktikan, tapi menunjukkan betapa kuatnya sugesti dan misteri. Mungkin bus hantu hanyalah perpaduan tragedi nyata, cerita yang terus diulang, dan imajinasi manusia. Urban legend seperti ini akan terus hidup, jadi bagian budaya kita. Kalau suatu malam kamu di Bekasi dan melihat bus tua, berani naik,